Yuhuhu, halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari komik Revenge of the Iron Blooded Swordhound, di mana pada chapter awal kemarin Vikir merupakan anjing pemburu sekaligus anak haram dari keluarga Baskerville. Namun karena pengkhianatan, ia kemudian kembali ke masa lalu untuk membalaskan dendamnya. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Klan Baskerville disebut sebagai klan bersekre oleh dunia, di mana anak-anak yang lahir akan menjalankan program pendidikan menyeluruh. Setiap hari mereka diharuskan mendaki gunung untuk melatih stamina dasar setelah belajar berjalan, dan istirahat tidak diperbolehkan di luar waktu yang ditentukan. Begitupun saat tidur, mereka harus tidur dengan mayat demonic beast agar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Dan setelah masa tersebut berakhir, tepat pada usia 8 tahun, para anjing muda akan menghadapi ujian dengan kesulitan yang mengerikan. Itulah sebabnya klan Baskerville disebut sebagai klan berserker, di mana para anjing muda akan dikumpulkan di Gunung Noir yang merupakan habitat bagi para demonic beast. Pavlov yang merupakan instruktur dalam ujian ini menyuruh mereka bertahan hidup selagi memburu demonic beast dalam waktu sebulan. Masing-masing dari mereka akan diberikan 10 poin jika berhasil menyelamatkan seseorang. Poin tersebut akan naik 2 kali lipat bila mana menyelamatkan seseorang tanpa terluka parah. 50 poin untuk bertahan hidup dengan mengeliminasi pewaris lain, 70 poin untuk membunuh demonic beast, dan terakhir 90 poin untuk memenuhi semua kondisi yang disebutkan barusan. Bagi yang ingin mencari nilai tambahan, mereka diharuskan mencuri lencana orang lain yang telah diberikan kepada masing-masing dari mereka. Dan setelah memberitahu mereka, Pavlov berharap mereka mengingat ajaran dari Hugo dan betapa pentingnya waspada agar tidak berakibat kematian. Pavlov sendiri sangat tidak menyarankan bagi mereka keluar dari area yang telah ditentukan karena di balik Gunung Noir memiliki banyak sekali area berbahaya yang belum dijelajahi. Untuk jaga-jaga, setiap siswa akan diawasi Guardian Connect secara diam-diam untuk menilai selama masa ujian. Sebagai penanda dimulainya ujian, Pavlov membunyikan lonceng dan para siswa dengan sigap berpencar ke arah tujuannya masing-masing. Ada banyak dari mereka yang memilih membuat grup untuk mempermudah mencari poin, karena pada dasarnya tidak ada larangan untuk bertahan hidup sendiri. Seperti halnya 3 bajingan tersebut yang masih peduli satu sama lain. Dalam ujian praktek kali ini tidak diharuskan bagi para murid membunuh sesama, karena sebenarnya ada pengurangan poin bila mana hal tersebut terjadi. Oleh sebab itu, semua orang akan berusaha keras untuk menghindari membunuh orang lain dengan tangan mereka sendiri. Dengan begitu, Guardian Connect kemungkinan akan memastikan jumlah kematian takkan banyak. Di lain sisi, Guardian diam-diam membutuhkan Vikir yang masuk ke dalam hutan yang belum dijelajahi, di mana ia berharap banyak pada Vikir untuk menunjukkan keterampilannya dalam ujian kali ini. Tak lama kemudian, tempat yang dituju Vikir pun telah tiba, dan memutuskan tinggal sementara waktu di area tersebut. Selama waktu ujian, Vikir hanya mengumpulkan kayu bakar, sementara di sisi lain, siswa lainnya bertarung satu sama lain. Tak hanya itu, setiap hari Vikir juga menggali lubang tanpa berburu sedikit pun. Sedangkan para 3 bajingan kini berusaha keras melawan seekor beruang dengan menjalin kerjasama. Tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Vikir, bahkan selama berhari-hari yang membosankan tersebut. Sangat tidak sesuai dengan harapannya pada Vikir. Alhasil, Guardian Connect tersebut memutuskan pergi tanpa perlu memikirkan nilai untuk Vikir. Pada dasarnya, Vikir tahu betul kalau dirinya sedang dibuntuti, oleh sebab itu ia memutuskan untuk bersantai sementara waktu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tepat di lokasi yang belum dijelajahi, Vikir datang sendiri tanpa diawasi seseorang. Setelah melewati area terlarang, tempat tersebut dulunya adalah taman bermain Vikir ketika masih bocah, di mana aroma menyengat yang menusuk hidung dan beberapa akar yang mati terbakar. Tidak salah lagi bahwa makhluk yang diincar Vikir tak jauh dari lokasi sekitar. Dan benar saja jejak yang Vikir cari berhasil ditemukan, yakni berupa tai berapi. Hanya ada satu demonic beast yang menciptakan tai berapi, yakni Hellhound. Setelah berhasil menemukan mangsa yang ia cari, sebelum regresi, Vikir mampu melawan Hellhound saat berusia 18 tahun. Namun untuk sekarang bertarung secara langsung terlalu berlebihan bagi Vikir yang baru berusia 8 tahun. Akan tetapi ia tahu metode yang bisa membuat anak kecil sekalipun mampu mengalahkan Hellhound. Di mana kelemahan pertama Hellhound adalah hanya bergerak dalam garis lurus, karena pada dasarnya Hellhound kesulitan mengikuti perubahan arah yang tajam. Kelemahan kedua dikarenakan suatu alasan makhluk demonik tidak bisa melewati air. Mau sedikit apapun jumlahnya, pergerakan Hellhound akan menunjukkan kelemahan fatal dari monster tipe anjing.
Dan untuk yang terakhir, fakta bahwa anjing selalu membuka mulut saat sedang berlari, hal itu juga merupakan kekurangan yang mencolok. Karena di kesempatan tersebut, Fikir dengan cepat melempar biji coklat ke dalam mulut si anjing. Alhasil, biji coklat dengan rasa yang pekat sama halnya seperti racun bagi monster tipe anjing. Bahkan Hellhound yang dijuluki sebagai anjing dari neraka pun tak mampu mengalahkan biji coklat. Setelah berhasil dengan mudah mengalahkan Hellhound, Fikir langsung mengincar ginjalnya, yang mana hal itu dapat memberikan experience atau juga berupa karma. Kedua hal itu dapat digunakan untuk menguatkan tubuh. Setelah berhasil menyerapnya, mengayunkan pedang jauh lebih ringan ditambah dengan kecepatan berburu yang sekarang, Fikir akan mampu mendapatkan kembali kekuatannya sebelum menjadi dewasa. Ia bahkan penasaran dengan ekspresi Yugo ketika mengetahui anak berusia 8 tahun mampu mengalahkan makhluk demonik yang dikategorikan sebagai level B. Ditambah lagi Fikir tidak perlu pusing mengejar peringkat karena mestinya ia berada di peringkat pertama setelah berhasil mengalahkan Hellhound. Dengan begitu, Fikir sudah memutuskan hadiah apa yang ia inginkan. Karena sebelum regresi, buku yang diincarnya cuma menjadi angan-angan belaka. Dengan begitu, ia akan memonopoli nilai sesungguhnya yang belum diketahui oleh siapapun di era sekarang. Tapi ketika akan memotong kepala Hellhound, Fikir tiba-tiba kedatangan tamu yang tak diundang, di mana sekawanan Hellhound lainnya pun datang karena mendengar teriakan temannya mati terbunuh. Bahkan di situasi tersebut, Fikir akan tetap melawan mereka, karena persediaannya cukup banyak untuk membantai para Hellhound sebanyak mungkin. Akan tetapi suasana tiba-tiba berubah tatkala niat membunuh dari hewan lainnya pun muncul, yang membuat para Hellhound tersebut ketakutan. Fikir awalnya belum menyadari hawa membunuh yang datang entah dari mana, namun ia tiba-tiba merasakan kehadiran dari salah satu tamu yang tak diundang yang muncul di arah belakang. Rupanya sosok anjing berkepala 3 tersebut adalah Cerberus. Kehadiran Cerberus membuat Fikir terkejut lantaran monster tersebut dikategorikan sebagai monster tipe A, yang semestinya habitat makhluk tersebut bukan berada di perbatasan. Terlebih lagi kondisi Cerberus mengalami luka yang cukup serius, dengan beberapa luka yang disebabkan oleh panah, yang berarti di sisi lain pegunungan, suku barbarian mengincar Cerberus dan berhasil meloloskan diri. Kesempatan tersebut akan Fikir lawan dengan mencoba mengarahkan seluruh kekuatannya yang selama ini ia sembunyikan, di mana tingkat penguasaan pedangnya telah mencapai tingkat Hexword Expert yang seharusnya hanya bisa dicapai oleh para anjing dewasa di masa depan. Tanpa membuang waktu, Fikir langsung maju untuk menyerang Cerberus tersebut, sementara kepala Cerberus sebelah kiri pun ikut menyerang. Namun Fikir dapat mengatasinya segera dengan menebasnya. Rasa percaya diri untuk mengalahkan Cerberus yang terluka pun meningkat, ditambah sebelum regresi sepanjang peperangan melawan demon, teknik berbedang Fikir telah dipoles hingga titik di mana tidak ada pergerakan yang sia-sia. Selain itu, tubuhnya pun telah diperkuat oleh sungai Styx, yang mana mestinya sudah cukup bagi Fikir memberikan kerusakan pada Cerberus yang terluka. Akan tetapi di luar jangkauan BMKG, pedang miliknya pun patah setelah berusaha menahan serangan Cerberus. Alhasil kecerobohan itu pun menuntun Cerberus memanfaatkan celah tersebut dengan menggunakan cakarnya. Jelas serangan tak terduga itu pun membuat Fikir terpental jauh sampai menabrak sebuah pohon. Serangan tersebut cukup fatal bagi Fikir yang baru berusia 8 tahun, bahkan sampai membuatnya pingsan sejenak. Ditambah lagi lengan kirinya mengalami luka serius, beruntungnya hal itu tidak sampai membuat lengannya putus. Sementara itu Cerberus dengan cepat berlari mengarah ke Fikir untuk kemudian menyerang Fikir sampai pohon tersebut tumbang. Entah apa yang bakal terjadi bila mana serangan tersebut sampai mengenainya. Meskipun situasi yang dihadapi Fikir cukup sulit, sebagai seorang veteran, selalu ada jalan yang bisa diambil untuk sekarang adalah strategi nomor 36, yakni mundur. Beruntungnya Cerberus ditemukan dalam kondisi terluka, apa jadinya bila mana sebaliknya? Bisa dipastikan Fikir akan mati di tempat. Tak lama kemudian gerbang perbatasan pun terlihat jelas, yang mana sebenarnya Fikir kabur bukan karena kehabisan strategi, melainkan untuk memancing Cerberus. Setelah berlari cukup jauh, lokasi yang dituju pun sudah terlihat jelas. Akan tetapi di ujung tanduk nyawa Fikir pun hampir melayang setelah Cerberus berhasil menyusulnya. Dengan cepat Fikir melompat untuk menghindari rekaman yang dilayangkan Cerberus padanya. Namun di lain sisi, Cerberus berhasil terjebak dalam lubang yang dibuat Fikir. Beruntung nyawanya pun berhasil selamat berkat perangkap yang disiapkan untuk menghadapi gelombang Hellhound, malah berakhir digunakan untuk Cerberus. Seperti halnya monster Hellhound, Cerberus juga merupakan monster tipe anjing, dan juga ujung tombak di perangkap tersebut yang sudah dilumuri biji coklat mestinya akan bekerja seperti halnya racun.
Tinggal tersisa satu kepala yang berhasil bertahan. Sebagai monster yang tinggi, sudah semestinya tidak akan mudah mati. Terlebih serangan selanjutnya pun sudah Fikir persiapkan. Dengan melemparkan tombak ke arah kepala Cerberus, serangan tersebut berhasil mengenainya. Namun juga Cerberus tetap berusaha mengarah ke Fikir, yang hanya diam terpatung menunggu tumbangnya Cerberus. Tepat di hitungan ketujuh, Cerberus tidak sanggup lagi menahan kesadarannya. Alhasil ia pun tumbang tanpa bisa menyerang Fikir, di mana sebenarnya tombak yang dilempar Fikir telah dilumuri racun dari Bloody Mamba, yang ketika kecil dulu Fikir bunuh dengan kedua tangannya. Ditambah lagi energi Cerberus berhasil diserap. Untuk sekarang Fikir cukup kesulitan membawa mayat Cerberus yang besar. Sebelum itu ada sesuatu yang harus Fikir lakukan, karena sebetulnya Cerberus merupakan monster tipe penjaga yang mempunyai kebiasaan untuk menjaga wilayahnya, yang berarti ada sebuah dungeon yang ditinggalkan. Singkat cerita, sebelum memasuki dungeon, Fikir melumuri tubuhnya dengan bau Cerberus agar bisa menghindari masalah dengan monster lainnya, di mana dungeon yang dicari berhasil ditemukan dengan kedalaman yang cukup dalam. Sebelum regresi, Fikir ingat betul dengan dungeon tersebut yang akan ditemukan 10 tahun ke depan. Dengan diselimuti mana dan bau busuk yang berasal dari dalam dungeon, Fikir yakin dungeon tersebut belum ditelusuri. Dan tanpa pikir panjang, Fikir masuk ke dalam dengan rasa penasaran harta apa yang akan ia peroleh.